Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan pada siang hari ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan untuk hasil kerja kelompok kami terkait mengangkat isu yang ada yang berkaitan dengan yang pertama manajemen ASN, kedua terkait dengan pelayanan publik, dan yang ketiga terkait dengan WOG. Baiklah, untuk pertama kami akan menjelaskan dulu untuk isu yang terkait dengan manajemen ASN. Untuk poin pertama ini akan dipaparkan oleh rekan kita yaitu Bapak Alfijar. Kepada Bapak Alfijar kami persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur atas kesempatannya. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manajemen ASN. Adapun sebelum kita lebih jauh membahas tentang materinya, izinkan saya untuk menjabarkan materi-materi yang akan kami paparkan pada kesempatan kali ini. Adapun materi yang pertama akan dibahas pada kali ini ada yang pertama itu manajemen ASN, dengan masalahnya adalah rendahnya tingkat kedisiplinan pada ASN pemerintah kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian yang kedua, pelayanan publik dengan masalah ketidakjelasan informasi dan pendataan dalam penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 di lingkungan Air Anyut, Kelurahan Kudai, Sungai Liat. Untuk materi ketiga, Wall of Government dengan masalah aturan pemerintah pusat dan daerah yang tidak selaras dalam penanganan pandemi COVID-19 sehingga penanganannya menjadi lambat. Nah teman-teman, ketiga materi ini seluruhnya akan kami upload di YouTube agar dapat dipelajari bersama. Manajemen ASN. Sebelum kita membahas materinya, izinkan saya untuk memutar video dan juga berita tentang isu atau masalah manajemen ASN. Ahmad Muhsin, Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka mengakui akan mendata dan menegur seluruh ASN yang terlambat masuk kerja. Yang jelasnya kalau mereka setelah diadakan monitoring dan evaluasi terhadap kehadiran mereka tidak hadir, maka akan diberikan sanksi yang tegas seperti itu. Pemerintah Kabupaten Bangka akan memberikan sanksi bagi setiap pegawai negeri sipil yang ada di jajarannya bila melanggar peraturan kepegawaian yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan Ainus melaporkan. Baiklah teman-teman, itu tadi adalah video tentang bentuk pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh ASN di Kabupaten Bangka. Nah ini ada headline berita. Ini adalah berita tentang bentuk pelanggaran ASN. Nah ini nanti teman-teman bisa men-scan di sini untuk membaca beritanya atau klik link. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Analisis masalah. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa masalahnya adalah rendahnya tingkat disiplin ASN. Kemudian kami di sini menganalisisnya menggunakan metode 5W dan 1H, yang dimana itu terdiri atas what, where, when, why, how, dan juga who. Oke, kita bahas satu persatu untuk masalah ini. What? Apa sih yang terjadi? Yang terjadi adalah pelanggaran disiplin pada ASN. Jenis apa pelanggarannya? Seperti terlambat bekerja ataupun bolos bekerja. Kemudian where, di mana tempat ini terjadi? Di video dan juga di berita tadi itu terjadi di Kabupaten Bangka dan juga di Kabupaten Bangka Selatan. When, kapan terjadinya? Di situ tertulis di berita dan juga video di upload tersebut pada tahun 2017 dan juga tahun 2018. Why? Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karenanya ada libur panjang atau cuti bersama sebelumnya. Motivasi kerja rendah atau motivasi kerja rendah ini bisa dipengaruhi oleh yang pertama, ketidaksesuaian pemberian gaji dengan pekerjaan yang dilakukan. Kemudian bisa terjadi karena turun jabatan. Kemudian bisa juga karena pekerjaan yang menumpuk dan menunda-nunda. Ya. Kemudian who? Siapa yang terlibat dalam pelanggaran disiplin? Nah, di sini kita dapat menguraikan yang terlibat adalah
Yang pertama itu ASN Kabupaten Bangka, yang kedua ASN Kabupaten Bangka Selatan. Kemudian siapa yang perlu dilibatkan untuk mengatasi masalah pelanggaran disiplin ini? Bisa pemerintah Kabupaten Bangka dan juga bisa pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Nah, pada bagian how, ini kita akan membahas bagaimana sih cara mengentaskan masalah disiplin ASN di Kabupaten Bangka Selatan dan juga di Kabupaten Bangka. Nah, ini dapat kita baca di slide ini. Nah, nih, analisis masalahnya menggunakan 5W1H ya. Nah, untuk what, where, hingga why itu sama semuanya. Nah, kita akan fokus ke bagian faktor-faktor. Kenapa sih pelanggaran itu dapat terjadi? Ya, ini faktor-faktor. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi kedisiplinan para ASN? Nah, yang pertama itu bisa karena tujuan yang dibebankan untuk ASN tidak sesuai dengan tupoksi mereka. Nah, bisa juga karena keteladanan pemimpin itu ya. Mungkin karena pemimpinnya tidak teladan, nah mereka itu mengikuti tindakan dari pemimpinnya tersebut. Kemudian bisa juga ada atau tidaknya pengawasan dilakukan oleh pimpinan mereka. Jika ada pengawasan, mereka pasti waspada, mereka pasti disiplin. Namun jika tidak ada, akan terjadi seperti di video tadi ataupun yang di berita di koran. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Bisa diberi dengan sanksi hukuman, ya. Kemudian bisa diberi ketegasan dari pimpinan berupa teguran, bisa lisan tertulis, ya. Kemudian bisa juga dengan cara hubungan atau membangun lingkungan yang baik, seperti saling menghormati di lingkungan kerja, kemudian melontarkan pujian sesuai dengan tempat dan waktunya, kemudian menjaga komunikasi yang baik ya. Itu tadi untuk faktor-faktor dan cara mengatasi permasalahan disiplin pada ASN ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya nih. Nah, tadi kita udah bahas tadi tentang yang sanksi-sanksi. Sekarang kita akan bahas nih penerapan sanksi bagi ASN yang melanggar disiplin. Nah, untuk disiplin ini dia dibagi jadi dua kategori juga. Yang pertama itu ada yang disiplin ringan, kemudian ada yang disiplin berat. Oke, untuk disiplin ringan ini biasanya untuk pelanggarannya itu nggak berat ya. Dia pelanggarannya ringan, misal karena tadi terlambat, bolos kerja ya. Nah, itu bisa dengan cara memberikan teguran lisan. Bisa juga dengan memberikan teguran tertulis atau surat peringatan. Ya. Kemudian bisa juga dengan pernyataan tidak puas yang secara tertulis. Nah, itu untuk yang sanksi bagi pelanggaran disiplin ringan. Kemudian kita bahas yang berat. Untuk yang berat, ini bisa dengan cara penurunan pangkat. Ya, tingkat lebih rendah selama 3 tahun. Bisa dengan penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan tidak hormat secara tidak hormat, kemudian bisa juga pemberhentian dengan hormat ya. Nah, apa saja sih contoh disiplin berat ini pelanggarannya? Bisa dengan penggunaan narkoba, bisa juga dengan kasus rumah tangga ya. Oke, itu tadi untuk yang pelanggaran disiplin ringan dan berat. Nah, kemudian untuk yang pemberian contoh keteladanan oleh OPD, ini bisa juga dengan cara tindakan preventif berupa pemanfaatan IT guna mencegah tindakan pelanggaran disiplin ASN. Ini contohnya bisa dengan menerapkan absensi sidik jari, bisa dengan absensi menggunakan share log di WhatsApp ya. Kemudian bisa juga dengan cara sidak oleh kepala OPD masing-masing ya. Nah, itu tadi adalah materi tentang manajemen ASN. Kemudian kita akan membahas tentang pelayanan publik yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih buat Pak Fijar. Untuk selanjutnya, poin kedua adalah pelayanan publik. Ini akan saya jelaskan. Pelayanan publik di sini adalah kami mengangkat masalah adanya ketidakjelasan informasi dan juga pendataan dalam penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 di lingkungan air hanyut Kelurahan Kudai, Sungai Liat. Next. Ini kita angkat dari sumber berita yang ada yang terjadi di Pangkal Pinang, khususnya ada pelaporan terhadap masyarakat kepada Ombudsman RI, yaitu ke perwakilan di Bangka Belitung pada bulan Juni tahun 2020. Next. Nah, untuk analisis masalah, di sini yang kami angkat
mengenai ketidakjelasan informasi dan pendataan dalam penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 di lingkungan Air Hanyut, Kelurahan Kudai, Sungai Liat. Pertama, dari kasus atau case di atas yang dapat kita angkat itu apa sih sebenarnya yang terjadi di sana. Nah, dari berita yang ada dapat kita lihat di situ bahwa adanya pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat melalui posko pengaduan daring kepada Ombudsman RI perwakilan Kepulauan Bangka Belitung. Nah, untuk pengaduan tersebut itu terkait dengan adanya ketidakjelasan informasi dan juga pendataan dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Lalu yang kedua, where, di mana tempat terjadinya? Terjadinya itu di lingkungan Air Hanyut, Kelurahan Kudai, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian kapan sih terjadinya? Untuk terjadinya itu terjadi di bulan Juni tahun 2020, sedangkan untuk pengaduannya itu dilaporkan ke Ombudsman pada tanggal 12 Juni tahun 2020. Why? Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi dikarenakan ini adalah tindak lanjut dari masyarakat yang mana mereka sudah berupaya untuk menyampaikan keluhannya kepada pihak Kelurahan Kudai, namun mereka belum mendapatkan jawaban yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Oleh karena itu, tindak lanjut dari ketidakpuasan masyarakat tersebut adalah melaporkan ke pihak Ombudsman. Kemudian, who di sini adalah siapa sih masyarakat yang terlibat dalam hal pengaduan ini, yaitu sebanyak 53 warga Air Hanyut yang terlibat langsung melaporkan hal ini ke Ombudsman. Kemudian terkait apa? Karena masyarakat ini merasa bahwa tidak adanya ketidakjelasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya oleh pihak kelurahan melalui ketua RT, bahwa mereka tidak dilakukan pendataan ke mereka. Kemudian bagaimana cara masyarakat menerima bantuan sosial? Yang pertama, untuk mekanisme penyaluran bantuan sosial itu yaitu dilakukan oleh RT setempat terlebih dahulu, melakukan pendataan kepada warganya, kemudian diteruskan ke pihak kelurahan. Kemudian yang kedua, adanya sosialisasi oleh pemerintah kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 terkait dengan bansos. Kemudian untuk berikutnya adalah how, bagaimana ini sama menjelaskan untuk cara masyarakat dapat menerima bantuan tersebut. Yang pertama, pendataan oleh ketua RT, lalu ketua RT setempat melakukan pendataan ke masyarakat, diteruskan ke kelurahan, kemudian dari kelurahan menyampaikan kepada instansi penyalur bansos tersebut. Dalam hal ini dilakukan oleh Kementerian Sosial yang menyalurkan bansos. Terakhir, untuk penyaluran bantuan sosial itu dari pemerintah berupa yang pertama, adanya bantuan langsung tunai tahap pertama berupa uang tunai, kemudian ada bansos tunai juga tahap kedua berupa paketan sembako, dan yang ketiga bantuan langsung tunai juga tahap ketiga berupa uang tunai. Untuk slide berikutnya mengenai solusi itu akan dijelaskan oleh Ibu Asti. Kepada Ibu Asti kami persilahkan. Setelah kami menganalisis masalah tersebut, kami membuat solusi bagaimana penanganan terkait masalah tersebut. Jadi hasil analisis dari 5W+1H tadi, yang pertama yaitu untuk instansi penyalur bantuan sosial. Jadi untuk instansi penyalur bantuan sosial itu diharapkan dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat untuk memastikan warga penerima bansos tersebut itu tepat sasaran. Juga kemudian harus melakukan verifikasi terhadap data-data tersebut, data masyarakat penerima bansos. Kemudian yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bagaimana sih mekanisme dan persyaratan dalam penyaluran bantuan sosial yang masih mini-mini agar tidak terjadi pengulangan lagi tentang ketidakjelasan mekanisme bantuan tersebut. Kemudian juga perlu adanya perancangan mekanisme dan prosedur khusus dalam pendataan sasaran penerima bansos agar proses penyaluran bansos tersebut bisa lebih cepat dan tepat sasaran. Dan solusi yang terakhir juga perlu adanya pembaharuan basis data sebagaimana yang telah diatur dalam Permensos Nomor 5 Tahun 2019 yang harus dijalankan secara rutin dan dibuat lebih terbuka agar bisa diakses dan dipantau oleh publik. Baik, terima kasih untuk Bu Asti. Untuk
selanjutnya mengenai WOG akan dipaparkan oleh Ibu Rizky Tiara. Kepada Ibu Rizky Tiara kami persilahkan. Terima kasih, Ibu Nur. Nah, untuk masalah mengenai whole of government, kita mengangkat mengenai aturan pemerintah pusat dan daerah yang tidak selaras dalam penanganan pandemi COVID-19, sehingga penanganannya menjadi lambat. Nah, ini salah satu contoh beritanya, yaitu pemerintah pusat dan daerah tidak kompak dalam menangani pandemi, akibatnya penanganannya menjadi lambat. Untuk menganalisis masalahnya, kita masih memakai rumus dari 5W+1H. What, untuk what, apa masalahnya, yaitu adalah ketidakselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk when, terjadinya dari mulai awal pandemi sampai sekarang, dari Maret sampai April. Salah satunya adalah ketidakselarasan data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai jumlah penderita COVID-19. Kemudian where, terjadinya di wilayah NKRI. Why nanti akan dijelaskan lagi di slide-slide berikutnya. Untuk who, itu adalah hubungannya antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Dan untuk how, menjelaskan bagaimana solusinya nanti kita jelaskan lagi di slide berikutnya. Yang pertama, kenapa? Why yang pertama, salah satunya adalahnya kurangnya koordinasi, komunikasi, dan sinergi pada awal pandemi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan COVID. Seperti yang teman-teman juga ketahui, pada awalnya pemerintah pusat itu memberikan kesan lambat dalam mengambil keputusan pada masa pandemi, sehingga pemerintah daerah masing-masing mengambil kebijakan sendiri yang pada akhirnya diintervensi oleh pemerintah pusat. Dari keterlambatan pemerintah ini, pemerintah daerah yang panik untuk menyelamatkan penduduknya yang di daerah masing-masing itu, mereka mengambil berbagai macam keputusan tanpa melibatkan pemerintah pusat. Nah, seharusnya pemerintah harus merespon cepat pandemi yang pada akhirnya berpengaruh pada seluruh proses penanganan. Kemudian pemerintah daerah menyusun kebijakan sepihak dalam menghadapi penyebaran COVID-19. Ini berhubungan dari langkah dari pemerintah pusat tadi ya. Pemerintah daerah lebih dahulu mengambil langkah antisipasi dan penanganan COVID-19, misalnya ada kebijakan lockdown lokal yang diambil Bupati Tegal, dan kemudian ada juga contohnya adalah pemerintah daerah yang menetapkan lockdown dan karantina untuk wilayahnya masing-masing. Kemudian Presiden dalam pernyataannya pada video menegaskan bahwa lockdown baik skala nasional maupun daerah sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat yang sebenarnya tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah. Karena pada dasarnya COVID-19 itu merupakan pandemi yang sudah ditetapkan oleh WHO, memang pada dasarnya pemerintah pusatlah yang memiliki wewenang untuk kebijakan masalah penerapan lockdown. Ya. Nah, kemudian ada lembaga di daerah diwajibkan mengikuti seluruh metode yang diciptakan oleh lembaga pusat, sehingga pemerintah daerah tidak leluasa mengambil kebijakan yang sesuai bagi daerahnya, karena harus menunggu persetujuan pemerintah pusat. Sejumlah regulasi yang berkaitan dengan penanganan pandemi 19 itu memposisikan pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas pembantuan. Padahal dalam penanganan COVID-19 ujung tombak penyelesaiannya itu adalah di pemerintah daerah. Sejumlah urusan pemerintah yang menjadi urusan adalah dari urusan pemerintah daerah. Kemudian kabupaten kota harus dimaksimalkan untuk menangani COVID-19 dengan memberikan keleluasan atau diskresi untuk melakukan langkah-langkah strategi dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-19. Nah, kemudian adalah salah satunya mungkin adanya kepentingan politik dalam penanganan pandemi COVID-19. Untuk berikutnya, solusinya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dr. Randy. Baik, terima kasih Ibu Tiara. Akhirnya akan saya paparkan bagaimana mengentaskan ketidakselarasan antara pemerintah daerah dan pusat. Di sini solusinya perlu adanya kolaborasi. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah itu bisa dalam bentuk model relatif, di mana pemerintah pusat memberikan kebebasan pada pemerintah daerah
dengan tetap memberikan pengakuan terhadap pemerintah pusat. Model relatif ini menjadi model yang disepakati oleh pemerintah Indonesia sebagai proses pelaksanaan otonomi daerah. Meski dalam kondisi otonomi daerah, pemerintah pusat dapat menjadi dominan sehingga bisa memiliki imunitas untuk melakukan tindakan-tindakan di luar kejaran dalam praktik hukum darurat, sehingga perlu adanya kolaborasi. Selanjutnya, perlu pencegahan. Perlunya pencegahan ini agar tidak ada dominasi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, sehingga hal ini supaya pemerintah daerah dapat lebih leluasa untuk melakukan tindakan yang sesuai atau tepat di daerahnya, dengan mempertimbangkan kondisi sosial kemasyarakatan, budaya, geografis, dan segala aspek terkait daerahnya. Selanjutnya, solusinya itu perlu adanya koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini supaya baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bisa dengan cepat untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundangan ketika menghadapi kondisi kedaruratan negara seperti pandemi virus COVID-19 ini. Selanjutnya, harus ada undang-undang yang mengatur hubungan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini supaya baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ketika menghadapi kondisi kedaruratan, mereka bisa langsung bertindak dengan cepat untuk mengatasi masalah kedaruratan tersebut. Baik, kesimpulan dari manajemen ASN, pelayanan publik, dan WOG yang kami paparkan adalah manajemen ASN yaitu pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN ini lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul, selaras dengan perkembangan zaman. Untuk pelayanan publik, di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Untuk WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari seluruh sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Alpijar sebagai moderator. Nur. Ibu Nur sebagai moderator. Baik, terima kasih Pak Randy. Iya. Dengan presentasi dari kelompok kami, terima kasih juga kami ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah memperhatikan penjelasan dari kami. Untuk selanjutnya, kami kembalikan kepada Bapak Pembimbing. Oke, terima kasih. Pak Pijar, tolong ditujar. Sebelumnya kita judulnya juga saya sudah bisa menangkap bahwa ini luar biasa sekali hasilnya ini. Ini hasil judul seperti ini ya. Kerangka masalah inilah yang Anda bisa bawa dalam laporan. Nah, keren. Mana tadi judul-judulnya? Kejar. Ini keren ini. Keren, asli keren banget nih. Nah, terus yang ini juga saya sangat memberi apresiasi ya pada teman kelompok 2, ini keren sekali. Nah, terus tentang WHO, tentang langsung ke W5W1H-nya. Saya di sini ingin bertanya kembali. Ini aja dulu. Ini saya nggak tahu apa ini dari saya atau izin untuk request ya. Sudah Pak. Ya.
ini, how ini bagaimana cara meningkatkan ya? Secara teoritis, how ini sebenarnya bisa untuk melakukan salah satu analisa untuk melihat apa namanya cara, memang melihat cara. Tapi dalam suatu analisa, cara ini hilangin dulu, ya teman-teman ya. Jadi how ini adalah unsur yang mengharuskan kita bisa menjabarkan, karena antara how dan why ini adalah sangat erat hubungannya. Karena kalau why kan berarti kita sudah menemukan salah satu penyebab kan. Namun di how ini adalah suatu penjabaran dari masalah, ya. Saya izin dulu ya kepada teman-teman ya. Ini bagaimana cara ini yang saya kasih ini ya. Iya. Gini, maksudnya gini. Bagaimana solusi Pak yang kemarin dijelasin? Ya, berarti saya menarik kembali teman saya ya. Menarik kembali bukan berarti itu salah, bukan. Itu sebenarnya how ini bagaimana kedisiplinan ASN bisa terjadi, bagaimana bisa terjadi gitu. Bisa terjadi kaitannya dengan why. Jadi membuat penjabaran. Tetapi dengan adanya how ini menjadi solusi. Menjadi solusi, menjadi cara bagaimana memberi solusi, cara menghilangkan masalah. Itu ya adik-adik ya. Jadi kalau saya kemarin pernah bilang ini solusi, saya tarik kembali, saya mohon maaf, salah. Tapi sebenarnya dalam kerangka 5W1H ini, pertama kali how ini bagaimana itu bisa terjadi. Jadi bagaimana masalah itu terjadi. Bagaimana terjadi? Ngambilnya dari mana? Ngambil dari why ini. Jadi antara why dan how ini memiliki hubungan. Ya. How ini untuk membantukan unsur-unsur W ini bisa tergambarkan. Dari how ini bisa kita mengetahui caranya. Dari elemen why sama how ini nanti kita bisa mengetahui cara solusinya, begitu. Ya. Jadi itu maksudnya adik ya. Jadi what ini apa terjadi benar, apa yang terjadi? Terjadi ASN yang ketangkap bolos kerja. Ya enggak? Bukan begitu, aku berdua. Halo? Ya Pak. Itu kan terjadi di film itu kan ada ASN Pemkap yang ketangkapan ya. Iya Pak. Ketangkap ya. Tertangkapnya di ASN karena tidak disiplin. Di mana sebenarnya lebih tepatnya di lokasi ya, lokasi eksekusinya ya. Di mana nih? Di mana? Di warung kah? Di tempat mana? Di tempat karaoke itu. Karaoke itu lebih bahaya lagi nih. Tempat karaoke berarti ya. Terus apa lagi? Back lagi. When dari mana? Tadi when-nya sekolah tadi. Kapan terjadi? Terjadinya kalau bisa hari ya. Hari, kalau bisa pukul lebih detail lagi. Why? Oke, bagus sekali ini. How ini yang saya mau jelaskan tadi adik-adik. Saya tarik kembali kemarin ucapan saya kemarin solusi. Maksudnya ada langkah pertama 5W1H, bagaimana itu terjadi, bagaimana masa itu terjadi. Ya, saya mohon maaf. Tapi dengan how kita bisa menemukan cara solusinya. Karena how ini merupakan how ini ada hubungan dengan why. Jadi Anda menjabarkan how ini telah terjadi, bagaimana terjadi ASN mengalami tidak disiplin pada hari Lebaran nih ya kemarin ya. Iya. Setelah pasca Lebaran ya,
itu terjadi pada saat pasca Lebaran dengan alasan mereka itu namu-namu ya dengan yang disebabkan ada beberapa faktor, libur panjang, kerja itu. Jadi saya tegas kembali sini, how ini bagaimana terjadi. Belum ke caranya ya kelompok 2 ya. Nah, tapi dengan how ini bisa menemukan cara. Nah, begitu maksud saya. Paham nggak? Adik-adik? Ada pertanyaan di sini? Masih bingung Pak antara how dan why. How dan why. Maksudnya how ini bagaimana itu terjadi. Nah, bagaimana terjadi ya. Jadi Anda menjabarkan masalah ini terjadi, proses masalah terjadi. Jadi kalau saya katakan di sini, ini merupakan suatu kesimpulan, ya, suatu menggambarkan proses terjadinya. Gitu. Dari how ini bisa nantinya dibawa untuk solusi bagaimana cara menyelesaikan masalah. Begitu. Gitu deh. Ya. Sedangkan why itu adalah hampir mendekati ke solusi kan. Karena ada akibat, ada apa namanya? Penyebabnya, ada alasan-alasannya, ada penyebabnya. Kenapa masa itu terjadi seperti ini? Nah, ini bagus sekali ini, bagus ini. Nah, ini dapat dari mana why ini kelompok 2? Atau analisa atau memang ada informasi baru? Dari videonya itu Pak, dari videonya ada, ya. Terus dari artikel, kalau yang artikel tuh ya. Itu dari artikel. Oke. Berarti what di sini, ingat what di sini adalah sifatnya faktual ya, fakta ya. Jadi semua di sini adalah fakta. Oke, bagus sekali ya. Terus ke berikutnya. Oh, berarti hampir sama ya. Terus ini ini how yang itu ya, how yang selanjutnya ya, bukan how yang untuk ini ya. Ya. Jadi how ini tadi bagi. How ini mungkin dapat dari adanya why ya, adanya why. Coba why-nya kemana? Why-nya coba lihat why-nya. Balik lagi why-nya. Why-nya tuh pekerja menumpuk, turun jabatan. Turun jabatan bisa menyebabkan mereka karaoke kah? Ya. Karena turun jabatan itu mereka mungkin ini Pak kecewa atau gimana gitu. Jadi mereka ketika kerjanya rendah gitu. Oh gitu ya. Ini berita ya ini ya. Ya, kasih ya. Enggak, dari artikel Pak, karena di beritanya nggak disebutkan penyebabnya apa gitu. Oh, iya. Iya, boleh. Saya rasa kalau solusinya bisa melihat dari penyebab ya, dari why tadi ya, itu bisa kok. Jadi Anda bisa langsung mengintervensi dari why tadi. Anda gambarkan dalam dalam how tadi, Anda langsung bisa memberi suatu strategi penyelesaian masalah. Oke, pinter. Terus yang berikutnya, yang publik. Terus lanjut. Terus tadi why tadi. Adanya pengaduan. Apa yang terjadi di situ? Pengaduan Pak.
adanya pengaduan masyarakat melalui daring, ya. Ada pengaduan masyarakat kepada ombudsman tentang apa tadi? Adanya ketidakjelasan terhadap Adanya informasi dan pendataan ketidakjelasan. dalam penyaluran bansos. Gimana di lingkungan Anyot pada hari Rabu mungkin, kapan terjadi? When ya, when Anyot, when terjadi pada ini kapan terjadi pada tanggal 12. Oh, berarti Anda lihat berita ya, berita aduan ya. Ya, kalau bisa ini karena Anda berita tidak masalah, tapi kalau bagusnya saya sarankan when itu terjadi pas masalah itu terjadi ya, pas tengah demo itu, pas tengah ribut-ributnya tuh. Nah, ya. Why tidak lanjut masyarakat? Ya, oke. Hanya satu ya, tidak lanjut masyarakat, ini kurang ya. Apa itu? Ini dari mana nih? Wah, ini dari itu ya, dari analisa atau dari informasi dari mereka? Dari informasi juga, Pak. Oh. Kalau dari analisa Nur, apa yang terjadi Nur? Ya, kalau dilihat di situ pun memang ini Pak, karena ini puncaknya. Enggak, maksud saya bukan dilihat dari sudut pandangnya Nur, teman-teman kelompok 2. Ya. Dari sudut pandang kami sendiri melihat di sini, ini adalah bentuk lah dari tindak lanjut dari masyarakat Pak, melaporkan ke pihak ombudsman karena mereka itu merasa apa yang mereka keluhkan ke pihak kelurahan itu belum mendapatkan hasil ataupun jawaban yang maksimal seperti yang mereka harapkan, Pak. Makanya mereka melakukan ini nggak dapat atau nggak dapat bantuan atau tidak adil bantuan. Ini orang-orang yang tidak menerima bantuan, Pak. Oh, tidak menerima bantuan. Tidak menerima bantuan. Kenapa tidak menerima bantuan? Kenapa tidak menerima bantuan? Atau salah KTP kah? Tidak domisili lagi kah? Atau terjadi korup kah? Ya, itu ya. Apa yang sampai keluhan tidak lanjut ke masyarakat, terjadi keluhan. Ketidaksan informasi, penataan dan penyaluran informasi. Kelihatannya antara judul ketidakjelasan informasi pendataan dengan Y ini kelihatannya kurang matching ya, itu Nur ya. Tidak informasi tidak jelas, tidak lanjut dari masyarakat. Kenapa masalah ketidakjelasan informasi dan pendataan itu jadi masalah? Kenapa? Ini masalahnya tuh di lapangan Pak ya. Itu mengenai pendataan dan juga informasi yang belum didapatkan oleh masyarakat lingkungan air hanyut Pak. Sehingga mereka beranggapan bahwa kan bantuannya nggak nyampe ke mereka karena pihak RT pun tidak melakukan pendataan ke mereka, nggak jelas berarti, informasi yang ada Pak. Berarti kalau dari statementnya Nur berarti ada data informasi penduduk ya, tadi kan bilang itu Nur ya, data masyarakat, terus kurang itunya, ada miskomunikasi mungkin ya. Jadi Pak. Itu ya. Itu prinsipnya kalau Y itu kalau bisa dikumpulkan banyak-banyak ya, saya sarankan ya. Oke. Jadi bukan hanya satu aspek tapi gali lagi, sifatnya penggalian ya. Oke. Nur, makasih Nur. Ada kelompok yang 2 ingin menambahkan? Atau kelompok 1? Udah, WOG-nya apa? Gimana nih? When wilayah, where ya. Gimana? Kalau bisa ya jangan terlalu besar ya, apa namanya lokusnya, ya, jangan terlalu besar ya lokusnya. Pemerintah pusat dan daerah.
pusat daerah ini yang mana? Lebih spesifik ya, jadi ya. Kalau kita selalu global seperti ini, kita nanti nggak bisa merumuskan, susah untuk merumuskan solusinya. Nah, bagaimana lagi? Jadi ini bukan bagaimana ya, bagaimana mengentaskan penantian ya. Nanti ini bagaimana terjadi gitu ya. Oke, berikutnya. Oke, sip. Sip. Oke. 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 Lanjut. Oke. Oke, sip. Oke, tepuk tangan lagi. Oke, bagus sekali. Kelompok 2. Kalau saya lihat ini sudah sangat bagus ya. Sudah sangat bagus. Tapi ada beberapa yang perlu cermati bahwa saya lagi sifatnya ini sangat detail ya, sangat detail. Jangan skalanya terlalu besar ya. Oke lah, kalau untuk karena Anda dapat dari koran bisa kita terima ya, tapi nantinya Anda tolong dalam sudut pandang yang lebih kecil ya. Oke, kelompok 1 ada pertanyaan di sini untuk kelompok 2. Cukup, Pak. Ada? Nggak ada, kosong. Tidak. Kosong ya. Oke, kalau kosong kita ke kelompok 2. Kelompok 1, sorry, maaf. Kelompok 1, silakan.